Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat siang, selamat sore. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat dan bisa mengikuti materi yang hari ini kita akan sampaikan. Materinya yaitu tentang Google Form atau Google Formulir. Apa itu Google Form dan seterusnya, mari kita bahas. Yang pertama, apa itu Google Formulir atau Google Form? Yang kedua, apa kelebihan dari Google Form? Yang ketiga, bagaimana pembuatan Google Form? Oke, langsung saja satu persatu kita bahas. Apa itu Google Form? Oke, Google Form adalah aplikasi administrasi Google yang dapat digunakan untuk mengumpulkan survei, kuesioner, evaluasi, dan formulir secara online. Jadi kalau misalnya di Office itu ada Microsoft Office, itu ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan seterusnya. Nah, di sini di Google Form ini nanti aplikasi yang dikeluarkan oleh Google. Kita lanjutkan saja. Kelebihan dari Google Form. Apa sih kelebihan dari Google Form itu? Yang pertama, yang pasti menghemat pengeluaran, menghemat biaya. Dengan Google Form nanti kita lebih murah biaya yang kita keluarkan, nggak usah fotokopi, nggak usah bagi satu-satu dan seterusnya. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita kalau misalnya bagi formulir tinggal share, gampang. Yang ketiga, data tersimpan secara aman. Datanya aman, kita bisa buka di mana saja. Yang penting kita tahu alamat email, jangan sampai lupa. Yang berikutnya, hasil surveinya real time. Jadi saat itu diisi, nggak usah dikumpulin dulu, langsung dikirim, langsung terkumpul. Yang berikutnya, share-nya mudah. Tinggal dipencet-pencet, gampang banget. Nanti kamu bisa buktikan. Dan yang terakhir, Google Form ini tidak berbayar alias gratis. Nah, sekarang pembuatan Google Form. Bagaimana cara pembuatan Google Form? Mari kita lihat video rekaman yang sudah saya lakukan. Silahkan. Oke, langsung saja anak-anak. Kita membahas bagaimana pembuatan Google Formulir. Langkah yang pertama, kita masuk ke akun Google kita. Ya. Kalau sudah masuk, kita pilih aplikasi Google. Ya. Kita masuk ke Drive. Pelan-pelan saja ya. Nah, kalau sudah kebuka Drive kita, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita pilih baru. Kita klik baru. Dan nanti akan muncul beberapa pilihan gini. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Nah, hari ini kita membahas tentang Google Formulir. Kita mulai. Ya. Sabar menunggu. Nah, kita sekarang sudah masuk ke Google Formulir. Langkah apa berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita memberi judul formulir. Ya. Misalnya kita beri judul misalnya pendataan siswa. Oke, ini judul formulir kita. Nah, dari judul formulir atau formulir yang kita bikin ini, apa yang kita inginkan, data apa yang kita inginkan. Nah, misalnya yang pertama kita pengen nama-namanya siapa, berarti kita tuliskan nama. Nah, nanti otomatis akan diarahkan ke jawaban singkat. Nah, setelah nama, data apa lagi yang kita mau? Maka kita tambahkan. Kita tambah, klik di sini. Setelah nama kita pengen juga misalnya jenis kelamin. Jenis
kelamin. Sekali lagi di sini akan diarahkan kita ke pilihan ganda. Apa kita harus ikuti, kita bisa milih, tetapi arahnya ke sana. Kita direkomendasi ke sini. Jenis kelamin itu ada dua, kita tuliskan misalnya pria dan wanita. Pria, oke, ada tambahannya, ada wanita. Ada dua, pria wanita. Apa harus pilihan ganda? Enggak juga. Kita bisa pilih yang lain, misalnya pakai drop down. Oke. Data apa lagi yang kita inginkan? Data yang inginkan ketiga yaitu misalnya tanggal lahir. Kita tuliskan tanggal lahir. Oke. Kita diarahkan untuk pakai tanggal. Nah, datanya yang kita inginkan dari siswa itu 3, yaitu namanya, kemudian jenis kelaminnya, yang berikutnya tanggal lahirnya. Kemudian misalnya kita menginginkan lagi misalnya, oke, kita tambah karena kita ingin tambahan data. Kita menginginkan misalnya kelas. Nah, karena kelas ini diarahkan sekali ke pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda. Misalnya kita tulis misalnya kelas 10 hija 1. Yang berikutnya kita tulis saja 10 hija 2. Kemudian kita tambahkan lagi 10 DKV 1. Kita tambah lagi 10 DKV 2. Dan terakhir misalnya 10 DKV 3. Nah, ini nanti pakai pilihan ganda. Apalagi data yang kita inginkan, kita tambahkan saja. Kita tambah. Nah, tambahannya dan seterusnya kita nggak usah lanjutkan. Ya, misalnya kamu bisa pilih data apa saja. Bisa 5, 10, 100, 500, banyak data yang kita bisa inginkan. Kita misalkan sekarang sudah ada berapa data yang kita inginkan. Yang pertama namanya masuk. Yang kedua jenis kelaminnya. Yang ketiga tanggal lahirnya. Yang keempat kelasnya. Kita 5 saja. Misalnya kita menginginkan fotonya. Kita tuliskan foto. Nah, kalau foto tidak mungkin kita pilihan ganda. Di sini diarahkannya ke pilihan ganda. Padahal kita menginginkan gambar. Gambarnya kita pilih dengan upload file. Nah, di sini ada pilihan upload file. Nah, data yang kita inginkan yaitu data dari wajah atau foto yang bersangkutan. Oke, misalnya nanti ini pilihannya begini pada saat upload file. Ini misalnya hanya jenis file tertentu. Apa hanya jenis file tertentu, misalnya apa hanya PDF, apa hanya JPEG dan seterusnya. Misalnya, oke, nggak usah karena kita bebas nanti. Format fotonya bebas. Kemudian maksimal filenya berapa? Fotonya berapa? Atau satu aja, atau dua, satu yang pakai misalnya pakai gaya, yang satu yang misalnya formal, misalnya itu. Kemudian ukuran filenya misalnya berapa? Misalnya maksimal 10 mega. Oke, kalau yang ini misalnya tidak wajib, data fotonya tidak wajib, maka kita tidak perlu pilih ini. Ya, kita tidak perlu wajibkan, berarti kita tidak wajibkan. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah kita selesai membuat formulirnya, kemudian kita akan lanjutkan ke responnya. Nah, kalau nanti seandainya responden itu mengisi, kita mau arahkan kemana jawaban itu? Kira-kira begitu. Nah, seandainya responden itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari formulir kita, maka kita coba arahkan kita responnya ke sini. Misalnya respon, ya. Kita responnya kita dibawa ke Excel. Ya, respon kita ke Excel. Kemudian kita pilih saja nanti
Yang pertama, tujuan tanggapan. Ya. Tujuannya kemana? Ini di sini secara otomatis nanti dari pendataan itu responnya. Tapi kita bisa ganti filenya ini. Di tabelnya. Misalnya pendataan siswa. Ya. Kita tambahin oke aja dah. Oke. Nah, kalau sudah, berarti spreadsheet-nya, Excel-nya kita bikin, kita buat. Nah, kalau sudah dibuat, kita pengen lihat kayak apa nanti pendataannya itu. Ya, kita lihat di sini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah selesai arah dari pengisian formulir itu, maka berikutnya adalah kita mencoba mengisi formulir. Oke, kita coba di sini. Kalau formulir ini sudah jadi, pertanyaan ini sudah jadi, maka pertanyaan ini nanti kita kirim. Kita kirim. Kita kirim dengan klik kirim. Nah, formulir yang sudah kita buat, itu kita bisa kirim lewat email. Tinggal pilih alamat emailnya apa, kita kirim. Bisa juga kita pakai link. Ini alamat linknya. Kemudian bisa juga nanti alamat linknya kita bikin yang pendek, yang simpel. Nah, kemudian alamat linknya yang pendek ini, kita salin. Nah, salinan link ini kita bisa kirimkan lewat WA. Misalnya kita pilih WA. Ini misalnya kelas 10 DKV. Misalnya, jangan dulu ini karena lagi proses pembuatan ini. Ini saya kirim ke istri saya aja. Kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian saya kirim. Nah, nanti kalau seandainya yang saya kirim link ini ngebuka link yang saya kirim, otomatis dia akan masuk, ya, akan masuk ke ke dokumen, ke formulir yang kita bikin. Seandainya misalnya yang bersangkutan ngisi, misalnya yang ngisi nama misalnya Usman, kemudian jenis kelaminnya pria, tanggal lahirnya misalnya kita asal saja, ya, kita pilih misalnya tanggalnya ini 11 Maret 2020 misalnya. Kemudian kelasnya misalnya dari kelas 10 Sija. Ya. Oke, kemudian misalnya kita ngambil foto, misalnya fotonya nggak usah. Kalau fotonya nggak usah juga boleh. Kenapa? Karena tadi kita tidak wajibkan fotonya. Kemudian kita kirim. Nah, oke. Sekarang kita coba cek. Ini tadi salah satu responden sudah mengirim. Kemudian kita lihat data itu nanti masuk terintegrasi ke tadi Google Spreadsheet. Oke, datanya kita coba lihat. Oke, datanya sudah masuk. Namanya Usman, pria, tanggal tanggal lahirnya tanggal 11 bulan 3 tahun 2020. Ini kira-kira begitu. Kemudian kita bikin lagi, misalnya masuk lagi, kita tambahkan satu lagi, responden lain lagi, misalnya ngirim, misalnya Jalaluddin, misalnya jenis kelaminnya misalnya laki-laki, ya Jalaluddin wanita, kemudian lahirnya itu misalnya kita pilih tanggalnya ngasal, misalnya tanggal 29 bulan 4 2020. Jurusannya misalnya 10 DKV 3. Kemudian kita kirim. Tapi nanti kalau kamu praktek tolong ini diisi aja ya. Kemudian kita kirim. Nah,
Ini kirim tanggapan lain boleh, tapi nanti kita bisa edit, bisa atur ini. Nanti kita bisa apa? Bisa jelaskan di lain kesempatan. Kemudian kita lihat sekarang isian ini nanti masuk ke kita kayak apa. Nah, ini datanya sudah masuk. Yang kedua, Jalaluddin itu ngirimnya tanggal 8 bulan 2 2021 jam 10:49 menit 58 detik. Nah, ini anak-anak penjelasan mengenai Google Formulir. Mudah-mudahan kamu jelas, kamu mengerti. Kemudian nanti saya praktekkan, saya coba kirim dulu formulir ke kamu, tolong diisi, kemudian nanti kamu praktekkan membuat formulir. Dan formulirnya nanti tolong dibagi lewat, misalnya lewat WA Group. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf banyak kurangnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.